Buat kamu yang belum sempat nonton podcast Kang Deddy Mulyadi bareng Deddy Corbuzier, atau mungkin malas nonton karena durasinya hampir 1 jam, tenang. Di video ini, saya bakal kasih rangkuman isi podcast tersebut, plus beberapa opini pribadi saya. Inti pembahasannya sebenarnya sederhana, yaitu cara berpikir dan karakter seseorang adalah kunci utama dalam membangun bangsa. Mentalitas dan mindset itulah muara dari semua pembahasan mereka. Di bagian awal podcast, Om Ded melontarkan pertanyaan yang menurut saya sangat cerdas soal program KB untuk pria dan kasus-kasus orang yang punya anak sampai belasan. Om Ded lalu bertanya, "Kang Deddy, Anda sendiri bersaudara berapa?" Kang Deddy menjawab, 9. Kemudian Om Ded nyeletuk, "Kalau orang tua Anda dulu cuma punya 2 anak atau 3 anak, mungkin Anda nggak akan lahir seperti sekarang." Pertanyaan ini memojokkan, tapi sayangnya lawannya bukan orang biasa. Jawabannya brilian. Kata KDM, "Mungkin saya tidak lahir dari orang tua saya, tapi saya terlahir dari seorang presiden." Boom. Logika dibalas logika yang filosofi banyak anak banyak rezeki memang masuk akal pada zamannya. Dulu lahan luas, butuh banyak tenaga kerja. Sekarang tanah makin sempit, harga rumah mahal, urbanisasi tinggi. Jadi filosofi itu sudah tidak relevan lagi. Di bagian ini KDM berbicara tentang pentingnya revolusi berpikir. Ia menyebut Indonesia tidak pernah mengalami masa renaissance seperti Eropa. Masa ketika dogma dipatahkan dan logika mulai diberi ruang. Dulu Eropa begitu jorok, bahkan sepatu hak tinggi diciptakan untuk menghindari kotoran. Tapi lewat renaissance mereka berubah. Ilmu pengetahuan maju dan peradaban berkembang. Nah, menurut KDM, Indonesia yang sekarang berada dalam posisi zona nyaman, terlalu sistematis, dan tidak memiliki dorongan untuk berpikir ulang. Disinilah KDM ingin jadi pemicu kebangkitan itu. Maka wajar kalau banyak yang tidak suka, karena ia sedang mendobrak kenyamanan berpikir yang sudah lama tertanam. Poin terakhir dari KDM adalah pendidikan. Menurutnya, Indonesia terlalu fokus pada pengajaran, bukan pembentukan karakter. Ia memberi contoh bahwa anak-anak bisa melakukan studi tour dengan sangat mudah dan murah. Misalnya, anak-anak pergi ke sungai, kemudian mengambil sampel air, lalu menganalisis di lab. Di situ anak-anak akan belajar langsung, bukan hanya duduk dan mendengar teori dari gurunya saja. Tahu, misal saat mereka membeli jajanan yang berwarna mencolok, lalu dibawa ke lab untuk diperiksa kandungannya. Di situ anak-anak bisa langsung memahami bahwa apa yang mereka makan itu berbahaya atau tidak. Inilah pendidikan yang efektif. Langsung meresap, membentuk pola pikir dan karakter. Jadi nggak perlu tuh studi tour jauh-jauh, cukup turun ke sekitar, lalu berpikir secara kritis dan dipandu dengan gurunya, maka mereka akan bisa memikirkan hal-hal yang sebelumnya tidak terpikirkan. Dari 3 poin tadi, anak, renaissance, dan pendidikan, semua mengarah pada satu kesimpulan, yaitu pembentukan mental dan karakter. Coba bayangkan, kalau pemimpin kita sejak era SBY hingga Jokowi benar-benar fokus membentuk karakter generasi muda, maka dalam 20 tahun, kita pasti sudah punya pemimpin-pemimpin baru yang nggak cuma pintar, tapi juga bermental kuat dan berkarakter yang sehat. Nggak cuma sibuk bangun jalan, tapi juga membangun jiwa bangsa. Dalam 5 tahun saja, anak-anak akan bertumbuh menjadi pemuda-pemuda harapan bangsa yang unggul. Anak-anak SMP naik menjadi anak-anak SMA naik menjadi anak-anak kuliahan kemudian naik menjadi pemimpin bangsa yang hebat. Tapi kalau mental mereka dirusak, maka bukan tidak mungkin kalau dalam 5 tahun ke depan kita akan punya pemimpin yang rusak juga. Jadi pemikiran Kang Deddy Mulyadi ini sangat jenius, yang sebelumnya tidak pernah dipikirkan oleh para pemimpin dan mayoritas masyarakat Indonesia. Mereka tidak tahu harus memulai dari mana. Dia bukan sekedar turun ke lapangan, tapi sedang membentuk bangsa dari akarnya yang terdalam, dari cara berpikir dan mentalitas. Ayo, kita dukung orang baik ini, dukung pemimpin ini untuk membentuk karakter bangsa, karena disitulah masa depan bangsa ini akan bisa